kasih sekali lagi Pak Ketua. Yang sangat kami hormati orang tua kita, sesepuh kita, panutan kita, Bapak Kiai Selvi yang sudah berkenan hadir di antara kita. Ini tentu jarang beliau mau hadir karena kondisi umur beliau. Tapi karena FKUB ketua saya minta dengan sangat Pak Kiai itu hadir, beliau hadir di sini. Tepuk tangan untuk Pak Kiai. Yang saya hormati orang tua kami di FKUB, Bapak ini beliau ini ketua Kesbangpol, cantolannya FKUB. Jadi kami ini menjadi anak emasnya Kesbangpol. Terima kasih. Dan juga kabar umum, wah, dari polisi ada, dari BIN ada, kejaksaan ada, TNI ada, tokoh-tokoh umat, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu ini. Ada perwakilan Pak Wahyu tadi saya lihat ada itu beliau. Dari gereja, dari masjid, dari pura, dari apa lagi? Komunitas ada. Oleh karena itu Pak Kiai, yang tadi Pak Kiai sampaikan, mudah-mudahan kita ini suasana pengantin baru terus. Hari ini kami rasakan pengantin baru karena kita ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu dalam kesempatan ini saya bukan sebagai pakar atau ahli, tapi sebagai anggota FKUB khususnya dari ini perlu memang kita introspeksi melihat situasi kekinian, karena biar bagaimanapun Indonesia yang akan kita capai adalah Indonesia emas di tahun 2045. Nah, komitmen apa yang kita harus laksanakan, kita tunaikan untuk menuju Indonesia emas? Tentu ini bukan hal yang mudah. Penguatan komitmen kebangsaan dan kerukunan yang dicanangkan oleh Pak Ketua, bagaimana kita memaknainya? Kalau boleh izin Bapak Ibu sekalian, kita melihat kondisi dari global dulu ke kita. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat hasil survei yang ingin mengetahui kondisi dunia negara-negara lain. Dalam hasil survei itu ditemukan dua kelompok. Satu, negara-negara yang sangat religius, yang satu lagi negara-negara yang ateis, atau termasuk di situ yang negara-negara barat yang melihat agama adalah satu kondisi yang bersifat privat, bukan bersifat umum. Nah, ternyata ini mungkin kita harus lihat, itu menunjukkan hasil bahwa tingkat korupsi justru ada di negara-negara yang agamis, yang religius. Ini ironis sekali. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Komarudin Hidayat dari UI, religius ini konteksnya agama. Perlu nggak sih agama itu bagus? Dia bilang perlu sekali bagi kehidupan berbangsa, bagi kehidupan umat-umat beragama. Kenapa? Agama itu adalah pelita, penerang bagi kehidupan umatnya untuk menuju kedamaian, kebahagiaan, kerukunan. Sementara negara-negara sekuler memisahkan. Ini domain individu, oleh karena itu negara tidak boleh masuk. Tetapi di negara kita ada 4 domain tentang agama.
Satu, domainnya personal, privat, iya. Dua, domainnya komunal. Komunal itu artinya umat internal beragama. Bagaimana kita punya etika di dalam berinteraksi dengan internal agama. Tetapi tidak cukup di situ juga. Ada domainnya masyarakat. Artinya apa? Kita bangsa yang bineka, yang plural ini tidak akan lepas dari berinteraksi antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara agama satu dengan agama yang lain. Dan ini butuh etika. Kemudian domain berikut adalah domain negara. Dan ini ada di negara kita. Kita bukan negara sekuler. Oleh karena itu, Kementerian Agama menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam sistem pemerintahan, sistem negara kita. Nah, kemudian hasil survei itu juga mengatakan atau menemukan bahwa tingkat keberbahayaan, tidak nyaman bagi penduduk dan bagi pendatang juga ditemukan di negara-negara yang religius. Mohon maaf Pak Kiai, ini kita saja untuk bekal bagaimana kita melangkah ke depan. Pak Badan Kesbangpol, Pak Tua, Pak Kepala Badan, mohon maaf ini. Kemudian dari survei itu juga ditemukan tingkat kebersihan negara juga ada di negara-negara yang religius. Dia ada di tingkat bawah. Justru yang tidak mengutamakan agama mereka bersih. Dan yang terakhir, tingkat kebahagiaan warganya bukan di negara-negara yang religius. Nah, ini yang menggelitik saya ini. Kenapa? Padahal ajaran agama itu begitu mulianya. Pernah suatu saat ketika ikut seminar saya, semua pembicara menyampaikan ajaran-ajaran mulia agama yang ada. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua bagus. Saya tanyakan, kenapa kita masih menemukan ada ini, ada itu semua pelanggaran hukum? Apakah agama-agama itu memiliki sisi ketidaksempurnaannya? Kalau memang agama mengajarkan kita untuk kebaikan, tetapi nyatanya dari survei. Nah, beliau menjawab, agamanya tetap sempurna, bagus, tapi manusia. Ya, tapi semua jawaban tidak ada yang salah. Tergantung bagaimana kita memberikan argumen atas jawaban tadi. Berikutnya, ada benang merah dari hasil survei itu. Kenapa negara-negara yang religius raportnya merah, sementara yang ateis atau yang sebelah mereka bagus? Ada benang merahnya, entah ini benar apa tidak, kita bisa buktikan nanti waktu yang buktikan. Tingkat kecerdasan penduduknya, kalau mereka itu di atas 100 IQ-nya, dan negara-negara religius disebut di bawah 70. Ini memprihatinkan sekali. Indonesia masih butuh SDM yang berkualitas. Bagaimana menjadi kualitas bangsa ini kalau IQ-nya di bawah 70? Kita bersyukur di Tangsel ini. Pemkot punya moto, cerdas, modern, religius. Orang menjadi cerdas itu maka nilai pendidikan menjadi utama. Oh, mohon maaf, ini saya masih ada waktu. Terlalu lama nanti saya berapa menit lagi? 2 menit, 3 menit lagi? 5 menit lagi. Tolong ingatkan Pak Kiai. Oleh karena itu, mari kita maknai hari kemerdekaan yang ke-79 negara yang kita cintai, NKRI, dengan
menjadikan pendidikan sebagai nilai-nilai dalam kehidupan jika kita ingin menuju kepada Indonesia emas, tanpa mengurangi pendekatan yang lain. Karena kalau data yang tadi kita baca, kenapa rapor kita merah? Padahal kita ini negara-negara yang religius. Kita nomor 7 tingkat religiusitas itu. Nomor 7. Sementara mereka yang ateis dan keagamaan itu bisa bagus-bagus. Nah, karena benang merahnya tadi pendidikan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kami mengimbau, ini menjadi tanggung jawab kita semua, para tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin pemerintahan, pemerintah yang formal non formal. Mari kita tanamkan kepada umat kita, bagi para pemimpin agama, untuk selalu menjadikan pendidikan sebagai nilai-nilai yang harus ditempuh oleh anak cucu kita, sehingga nanti Indonesia emas diisi oleh anak-anak kita yang memperoleh pendidikan baik. Menjadi ironis ketika saya baca di Kompas kemarin minggu, ternyata berdasar penelitian Lembaga Pemantau Pendidikan Indonesia, ada 1.479 mahasiswa-mahasiswa yang potensi DO karena biaya sekolah itu mahal. Beliau mensurvei kawan-kawan ini, 1.479 berpotensi untuk DO hanya karena pendidikan. Tentu itu masih jauh dari gambaran sebenarnya. Kalau kita mencari canvassing ke semua perguruan tinggi akan lebih banyak lagi. Tapi beliau dari survei itu dia begini. Nah, harapan kita tentu bersama-sama kita bahu-membahu bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki dana corporate, social corporate, CSR, responsible, bekerja sama dengan organisasi-organisasi ataupun pemerintah, mulai dari SD harus dipetakan potensi anak-anak yang kemungkinan akan DO tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMP, harus kita punya data dari SMP juga begitu ya sama. Nah, puji syukur alhamdulillah ternyata Tangsel memiliki tingkat kependidikannya di atas rata-rata nasional. Tepuk tangan untuk Tangsel. Nah, kemudian sebagai anggota FKUB, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, semua itu akan bisa dicapai kalau kita bisa hidup rukun dan damai. Contoh negara-negara Timur Tengah yang berantem sesama saudaranya hancur lebur. Apakah kita mau mencontoh itu? Oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menciptakan hubungan antar umat beragama selalu rukun, damai, dan sejahtera. Rukun itu ketika kita bisa menghargai perbedaan. Oleh karena itu, terimalah perbedaan sebagai anugerah dari Tuhan, karena itu adalah sunnatullah, ketetapan Tuhan. Kita harus terima. Anti perbedaan kita berarti tidak senang terhadap keputusan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Saya belum ucapkan salam tadi ya. Lanjut ya. Saya harus ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.